atau penggantian dinamo starter Honda CBR menggunakan dinamo starter motor Honda Sonic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mang Mul. Jadi untuk di kesempatan kali ini saya kedatangan satu unit motor Honda CBR yang bermasalah di bagian starter ya teman-teman. Jadi untuk motor ini saya lihat untuk di bagian aki itu posisi sepertinya itu ya, baru sepertinya normal karena di bagian lampu nyalanya normal, klakson kenceng, tapi di bagian starter pas di starter kontaknya ditekan itu cuman bunyi tek 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 tek. Nah, jadi untuk di mana titik permasalahannya, simak terus videonya dan tonton sampai habis. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe. Oke ya teman-teman, sekarang kita lanjutkan. Kita cek dulu untuk di bagian bending starternya. Kita buka joknya ya. Untuk membuka jok di sini menggunakan kunci 8 ya teman-teman. Untuk membuka joknya menggunakan kunci 8. Nah, kemudian setelah terbuka kita sediakan apa aja ya, benda besi intinya ya. Di sini saya menggunakan kunci 12. Kita cek untuk bagian bendingnya. Apabila dinamo starter jalan, di sini harusnya ada arus ya, dan starter langsung muter. Dan setelah melakukan pengecekan di bagian bending starter dengan cara di jumper menggunakan kunci ya teman-teman, itu seharusnya kan saat kita jumper meskipun kontak nggak di on, dinamo starter tetap harus berputar. Nah, ini tidak ada connect sama sekali ya. Jadi ada kemungkinan besar ini permasalahan ada di bagian dinamo starter. Langsung aja kita lepas ya untuk bagian dinamo starternya. Dan untuk membuka cover di sini menggunakan kunci L5 ya teman-teman. Dan untuk covernya juga ini udah rusak ya. Untuk membuka dinamo starter di sini menggunakan kunci 10 ya, dan saya menggunakan kunci 10T biar lebih mudah ya. Kemudian kita lepas kabel dari bendik yang mengarah ke starter ya, menggunakan kunci 10 juga untuk melepas bautnya. Nah, setelah bautnya terlepas atau kabelnya terlepas, kita tarik untuk dinamo starternya, kita tarik keluar ya. Nah, jadi permasalahannya ada di bagian sini ya teman-teman. Ini dinamo starternya kita bongkar, kita lihat bagaimana jeronanya. Oke guys, langsung aja kita buka. Untuk membuka dinamo starter di sini menggunakan kunci 7 ya. Nah, untuk membuka dinamo menggunakan kunci 7. Kuncinya cuma satu guys. Kuncinya cuma satu, tapi ukurannya 7 mili. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan di sini kita lepas untuk bautnya, buru-buru ya guysnya, digancangkan ya. Karena durasi juga nanti terlalu panjang kalau misalkan tidak digancangkan ya. Nah, tuh lila, kemudian kita buka, kita tarik ya seperti ini teman-teman. Nah, kita lihat untuk magnetnya sendiri, saya lihat di sini sudah tidak ada sparo ya teman-teman ya. Untuk dinamo magnet sudah tidak ada sparo, tapi ini masih bisa kita gunakan ya. Nah, sekarang kita cek arus dari dinamo starter ya, dari bending starter. Ini seharusnya mengeluarkan arus 12 volt saat starter kita tekan. Ini kalau misalkan bendingnya benar, maka di sini mengeluarkan arus 12 volt. Oh, arus 12 volt dari bending starter ada ya teman-teman. Oh, bisa dilihat. Untuk arusnya berarti masuk ke sini 12 volt. Nah, tapi dinamo starter tidak mau nyala, berarti permasalahan ada di bagian dinamo starter. Oke, kita balik lagi ke bagian dinamo. Kita lihat untuk bagian arang starternya ya teman-teman. Nah, ternyata untuk arangnya ini masih gede. Kemudian yang bermasalah ada di bagian sini. Ini yang rusak rumah-rumahannya ya teman-teman ya. Di sini harusnya itu dudukan yang satu ini seharusnya di bagian sini. Jadi biar lebih dekat untuk arang starter satunya ya. Karena untuk satu di bagian sini, kemudian yang satunya lagi di sini. Nah, jadi ini kan bautnya patah, makanya dipindahin ke bagian sini. Untuk kabel ini kependekan, makanya disambung ya, disolder seperti ini. Nah, dan di sini saya sudah sediakan dinamo starter bekas ya,
tapi ini bekas motor Honda Sonic. Nah, sebenarnya ini berbeda ya, untuk dudukan baut itu berbeda ya teman-teman, bisa dilihat. Untuk Sonic lebih lebar, kemudian yang CBR itu lebih pendek. Tapi tadi saya coba pasang untuk yang dinamo Sonic itu bisa masuk satu baut ya. Jadi saya akan coba menggunakan yang ini dengan menggunakan satu baut. Kita lihat ya. Untuk yang ini, untuk yang Sonic, ini permasalahan ada di bagian angkar. Angkar ini sudah gosong ya. Ini bekas orang juga ya, sudah tidak digunakan karena diganti satu set. Nah, jadi untuk ukuran gigi ini sama Honda Sonic sepertinya sama ya, karena tadi saya udah nyoba pasang dimasukkan, itu masuk dengan pas. Dan untuk ukuran panjangnya kita lihat ya, kita cek juga. Apabila cocok, maka saya akan menggunakan dudukan arang starter yang Sonic ya, biar tidak main diakal-akalin lagi. Nah, ini masih bagus teman-teman, untuk dudukannya masih normal, arangnya juga masih panjang ya. Tapi di bagian angkarnya itu sudah tidak connect, ini bekas akal-akalan nih. Kita lihat dulu untuk panjangnya. Untuk ukuran as belakang sepertinya ini sama persis ya teman-teman. Nah, kemudian kita cek untuk bagian magnet. Dan untuk di bagian magnet sama persis juga ya. Jadi Honda Sonic sama Honda CBR itu perbedaannya cuma di bagian dudukan arang starter ya. Cuman perbedaannya di bagian baut yang ke blok mesin. Nah, di sini perbedaannya. Nah, setelah masuk kita cek dulu ya teman-teman untuk jalurnya, apakah ini sudah jalan atau enggak. Oh, jalurnya sudah connect ya, bisa dilihat. Nah, menyala merah berarti itu artinya connect. Nah, jadi untuk dinamo starter ini kita gunakan angkernya saja ya, yang punyanya si BR, kita gunakan angkernya aja. Nah, untuk bagian luarnya kita gunakan yang bekas motor Honda Sonic ya. Ada yang tinggalin guys. Nah, dan dinamo starter sudah beres kita rakit ya. Sekarang kita tes untuk bagian dinamo starter ini apakah bisa berputar atau tidak ya. Oke, langsung aja kita pasang untuk dinamo starternya. Sekalian kita rakit aja ya. Tidak perlu dicoba-coba lagi atau dites-tes lagi. Nah, untuk baut di sini saya menggunakan satu baut bagian atas saja ya teman-teman. Nah, ini aman, udah pasti aman ya, karena untuk dinamo starter itu udah ada posisi senternya ya. Jadi baut itu hanya buat pengencangan biar tidak menggeser keluar. Sekarang kita tes, kita coba untuk bagian dinamo starternya. Apakah dia bisa hidup? Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Nih di RPM-nya nih bisa dilihat nih. Oh. Oke ya, mantap. Itu aman Mang, aman, udah pasti aman ya. Meskipun hanya menggunakan satu baut, itu sudah pasti aman. Oke, baik begitu ya teman-teman. Jadi itu tadi cara pemasangan
atau penggantian dinamo starter Honda CBR menggunakan dinamo starter motor Honda Sonic. Nah, dan untuk permasalahan si motor ini, permasalahannya ada di bagian dudukan arang starter ya. Jadi setiap kita mengganti arang starter ini itu harus disolder seperti ini ya, karena untuk dudukannya itu sudah bermasalah. Oke, baik begitu ya teman-teman, biarpun sedikit semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Mang Mul dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.